يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapat sahabat semua mengenai ayat tadi? Mari sama-sama belajar tentang berpakaian Islami. Sebelumnya kami dari kelompok 6, saya Linda Tika Suwandi bersama rekan saya Hanif Nur Alaili dan Muhammad Iqbal dari Bayi 6 mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD. Selamat menyimak, jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Sebenarnya, Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Islam menyerahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam pakaian, asalkan mengikuti aturan Islam. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu bersih, menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Namun, di dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk laki-laki dan perempuan. Yuk, disimak. Baiklah sahabat, panduan yang pertama yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki menurut ahli hukum ialah daripada pusar hingga ke lutut. Hal ini berdasarkan keterangan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat." Hadis riwayat Ahmad. Aurat perempuan pula ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Perlu sahabat ketahui, ada pula aurat wanita muslimah di hadapan kerabat yang mahram dan wanita-wanita muslimah, yaitu antara pusar sampai lututnya. Pendapat ini merupakan pendapat dari ulama kalangan mazhab Syafi'i dan Hanafi. Yang kedua, tidak menampakkan tubuh dan tidak ketat. Bahkan seorang muslim sudah tentu yang menutupi auratnya, bukan yang tipis sehingga nampak anggota badan yang merupakan aurat. Hal ini tidak lain agar tidak merangsang nafsu orang yang melihatnya. Begitu juga pakaian juga harus longgar agar tidak nampak lekuk tubuh, karena sejatinya itu merupakan bentuk penjagaan Islam kepada umatnya. Coba sahabat bandingkan sendiri bagaimana reaksi para laki-laki tak bermoral saat melihat seorang wanita yang menjaga auratnya dan wanita yang mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan melalui sabdanya. Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian tipis. Maka Rasulullah pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah haid atau sudah balik tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Tidak menimbulkan perasaan riya. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang melabuhkan pakaiannya karena perasaan sombong, Allah SWT tidak akan memandangnya pada hari kiamat." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memakai pakaian berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhir nanti." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. 4. Laki-laki dan wanita berbeda. Maksudnya, pakaian yang khusus untuk laki-laki tidak boleh dipakai oleh wanita, begitu juga sebaliknya. Rasulullah SAW mengingatkan hal ini dengan tegas. Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikapnya seperti laki-laki, dan Allah mengutuk laki-laki yang meniru pakaian dan sikapnya seperti perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah melarang laki-laki berpakaian seperti wanita dan wanita berpakaian seperti laki-laki." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. 5. Larangan memakai sutra.
Islam mengharamkan kaum laki-laki memakai sutra. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu memakai sutra. Sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat." Hadis riwayat muttafaq alaih. 6. Memanjangkan pakaian. Contohnya, seperti kerudung yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syaraf, yaitu menutupi bagian kepala dan rambut, tangku atau leher, serta dada. Allah berfirman, "Wahai Nabi, katakanlah, seluruh istri dan anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman, supaya mereka memanjangkan pakaiannya, menutup seluruh tubuhnya ketika mereka keluar rumah. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik, maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Surah Al-Ahzab ayat 59. 7. Memilih warna yang sesuai. Contohnya, warna-warna lembut termasuk putih karena ia nampak bersih dan warna ini sangat disenangi, sering menjadi pilihan Rasulullah SAW. Baginda bersabda, "Pakailah pakaian putih karena ia lebih baik, dan kafankan mayat kamu dengannya kain putih." Hadis riwayat An-Nasai dan Al-Hakim. 8. Larangan memakai emas. Termasuk dalam etika berpakaian di dalam Islam ialah barang-barang perhiasan emas seperti rantai, cincin, dan sebagainya. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan wanita. Namun, akhir-akhir ini ramai antara para pria cenderung untuk berhias seperti wanita, sehingga ada yang sanggup bersubang dan berantai. Semua ini amat bertentangan dengan hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Haram hukum lelaki memakai sutra dan emas, dan dihalalkan memakainya kepada wanita." 9. Mulakan sebelah kanan. Apabila memakai baju, celana, atau seumpamanya, mulailah sebelah kanan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan, seperti memakai sandal, sepatu, berjalan kaki, dan bersuci. Apabila memakai sepatu atau seumpamanya, mulai dengan sebelah kanan, dan apabila melepasnya, mulai dengan sebelah kiri. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang memakai sendal, mulakan dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya, mulai dengan sebelah kiri, supaya yang kanan menjadi yang pertama memakai sandal, dan yang terakhir menanggalkannya." 10. Selepas beli pakaian. Apabila memakai pakaian baru dibeli, ucapkanlah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, "Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang memakainya kepadaku. Aku memohon kebaikannya dan kebaikan apa-apa yang dibuat baginya. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatannya dan kejahatan apa-apa yang diberbuat untuknya." Demikian itu telah datang daripada Rasulullah. 11. Berdoa. Ketika menanggalkan pakaian, lafazkanlah, "Pujian kepada Allah yang mengaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat menghindarkan diri dalam kehidupanku. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia." Sebagai seorang muslim, sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai menurut tuntunan agamanya. Karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang muslim yang sebenarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembahasan kita. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.